nih, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa sehat dong. Nah, kakak mau tes nih semangat kalian. Ada sukacita di Pak Koinonia? Dahsyat, luar biasa, yes. Oke, kali ini yang akan membawakan puji-pujian yaitu Kak Kris, dan nanti yang akan membawakan firman Tuhan ada Kak Joyce. Nah, karena kalian udah bersiap semua, yuk kita mulai ibadah minggu pelayanan anak pada hari ini. Oke adik-adik, kita langsung mulai yuk ibadah minggu. Kita akan menyanyi dari lagu Ekomene, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Nah, karena Kak Kris lagi main gitar, adik-adik tahu kan gerakannya? Yuk bantu Kak Kris dalam gerakan lagu ini. Kita langsung lanjut lagi yuk. Kita akan nyanyi lagi dari lagu pembukaan, yaitu dari KC22, Besarlah Kasih Bapakku. Siapkan hati dan pikiran adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami dapat beraktivitas dari Senin hingga Minggu pada hari ini. Dan sekarang kami akan memuji dan menggunakan nama-Mu dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Walaupun dalam keadaan masih online, tapi kami tetap bersyukur dan terima kasih karena Kau telah menyertai kami sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online kami di minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan 2 lagu, dan sekarang kita akan memasuki dalam pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Kak Joyce. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Oke, sekarang adik-adik masih semangat ya? Kita yel-yel dulu. Yel-yel lagi nih ya. Oke, ada sukacita di Impak Koinonia. Dahsyat, luar biasa, yes. Oke, adik-adik, kita sekarang waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4.
Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Sudah semua adik-adik? Iya. Kalau begitu kita siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau membaca Alkitab bersama. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Kami juga dapat memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga semua seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab Perjanjian Baru Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara pembicaraan kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab, tadi sudah dibacakan oleh adik Yesaya. Nah, adik-adik, dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 ini yang judulnya Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ya, adik-adik. Nah, kalau pada zaman dahulu, pada perjanjian lama, adik-adik, Allah berulang kali berarti sering ya, berulang kali menyampaikan firman Tuhan ya, melalui para nabi. Jadi Tuhan Allah ya memerintahkan nabi-nabinya untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya umat Tuhan itu percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tidak menyembah berhala ya adik-adik. Jadi Tuhan menyampaikan firman Allah melalui para nabi ya adik-adik. Nah, kalau zaman perjanjian baru ya, itu dikatakan pada ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya ya, perantaraan anaknya yaitu Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa menyampaikan firman-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dunia untuk apa adik-adik? Untuk memberitakan firman Tuhan supaya umat Tuhan juga taat setia kepada Tuhan ya, tidak melawan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia dari apa? Dari dosa. Iya, karena manusia sering sekali berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka Tuhan Yesus mau datang untuk menebus kita dari dosa. Tetapi adik-adik harus apa? Kita manusia harus bertobat ya. Harus apa? Harus mengakui bahwa kita banyak kesalahan, banyak dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan mau mengampuni kita ya adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi juga mengatakan pada ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah.
Jadi Tuhan Yesus itu yang maha mulia, ya, yang maha tinggi. Tidak ada yang sama adik-adik dengan Tuhan Yesus kuasanya. Tuhan Yesus itu maha kuasa, maha mulia. Jadi kita harus menyembah Tuhan Yesus, ya adik-adik. Harus taat setia kepada Tuhan Yesus, bukan kepada siapa-siapa, bukan menyembah kepada yang lain adik-adik, ya. Adik-adik mulai dari sekarang, ya, dari kecil nanti sampai besar sampai seterusnya adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus itu yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita adik-adik. Nah, seperti itu, ya. Nah, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu adalah lebih tinggi dari siapapun, ya adik-adik. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang begitu besar dari apapun, ya adik-adik. Makanya kita nggak usah takut sama yang lain, sama sama manusia, ya. Kita hanya takut kepada Tuhan Yesus, ya adik-adik. Nah, oleh sebab itu kita harus lakukan yang baik, yang benar, seperti, ya, Tuhan Yesus melakukan yang baik dan benar, patuh kepada Allah Bapanya, ya. Contohnya waktu Tuhan Yesus mau disalib, ya adik-adik, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di sorga, ya. Tuhan Yesus taat walaupun Tuhan Yesus waktu itu disiksa, ya, disalib, menderita, ya adik-adik, tapi ia tetap taat kepada Allah Bapanya, ya. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita juga harus taat dan patuh kepada Tuhan. Melalui apa adik-adik? Melalui kita taat dan dan dengar-dengaran kepada orang tua kita, kepada mama papa kita, ya. Jangan suka melawan sama mama papa, ya. Kalau disuruh belajar, sekarang belajarnya masih daring, ya adik-adik. Sekarang belajarnya juga masih di rumah kan. Nah, jangan belajarnya nanti aja deh, kan ini di rumah ini males, nggak boleh adik-adik, ya. Nah, adik-adik harus tunjukkan bahwa adik-adik juga patuh, ya, mau mengerjakan tugas adik-adik dengan dengan baik, nggak usah dipaksa-paksa, ya adik-adik, ya. Oke, seperti itu. Dan adik-adik harus mengasihi, menghormati mama papa, ya, menyayangi mereka karena mereka juga adalah pemberian dari Tuhan, iya, buat adik-adik kan, seperti itu. Dan juga adik-adik harus menyayangi, mengasihi sesama, teman-teman, ya, semua kita kasihi tanpa pilih-pilih, seperti itu, ya adik-adik. Nah, oke. Jadi firman Tuhan mau mengingatkan pada kita pada hari ini bahwa kita sebagai anak-anak Allah harus patuh, taat dan setia kepada Tuhan Yesus, ya. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Joyce. Kakak harap firman Tuhan yang sudah kalian dengar tadi, kalian dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Oke, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padamu. Nah, adik-adik, waktunya kita mau berdoa syafaat. Ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata,
tiga tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang patuh, setia kepada Tuhan Yesus, dan selalu percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami mau berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkati untuk jiwa-jiwa lebih dekat lagi kepadamu, datang kepadamu, menyembah kepadamu ya Tuhan Yesus, dan biarlah nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja GPIB Koinonia. Tuhan Yesus berkati Ibu Pendeta Min di dalam seluruh tugas pelayanannya, juga bersama dengan majelis, ke-6 Pelkat, karyawan kantor, begitu juga dengan komisi yang ada. Semua biarlah dapat melayani Tuhan dengan baik, dengan penuh sukacita, dan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus saja. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau senantiasa memberikan roh hikmat bijaksana bagi kami semua. Semua jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di Koinonia juga Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah, yang lemah Tuhan kuatkanlah, yang susah hati Tuhan juga mau tolong mereka, Tuhan mau hiburkan mereka. Yang berduka Tuhan mau hiburkan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, dan juga kami mau berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat yang tertinggi sampai yang terendah, sampai di pelosok tanah air ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memimpin semua pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami, rakyat Indonesia, dapat makmur di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami boleh dalam keadaan juga sejahtera, walaupun saat ini kami menghadapi kesulitan karena pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon juga Tuhan, Engkau mau dapat menolong mereka yang terkena virus COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan bagi mereka, Engkau memberikan semangat bagi mereka, sehingga mereka boleh sembuh dengan baik ya Tuhan. Berkati setiap obat-obat yang digunakan, berkati para dokter, para medis mereka semua ya Tuhan yang bekerja untuk di rumah sakit untuk pasien-pasien Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Bahkan Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan bagi keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Berdoa kami juga untuk anak-anak kami ya Tuhan, adik-adik kami dalam studinya, walaupun saat ini mereka masih belajar di rumah melalui daring. Tuhan Yesus juga memberkati mereka semua. Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, bahkan juga orang tua mereka masing-masing ya Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi tim live streaming ya Tuhan, Engkau berkati dalam setiap tugas pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi kami semua ya Tuhan, pelayan anak, kiranya Engkau berkati dalam setiap tugas pelayanan kami, juga di dalam setiap tugas pekerjaan kami, dimanapun kami Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan yang kalian berikan nanti, kalian kasih ke papa mama, biar nanti papa mama yang akan berikan ke gereja. Oke, lagu persembahan kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Kita akan membawa persembahan ini dalam doa dengan lagu yang dinyanyikan bersama-sama. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati kami. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Ibadah kita sudah selesai. Kak harap kalian dalam keadaan sehat ya, bersama dengan keluarga. Jangan lupa selalu melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Dah.